Topik tarif yang barusan diberlakukan sama Trump ke banyak negara, termasuk Indonesia. Indonesia ditarifkan 32%. Ini harus didalamin lebih dalam. Kenapa? Karena ini jatuhnya kayak main catur gitu loh. Ada strateginya dan penting untuk dipahamin kacamatanya si Donald Trump sebagai orang yang ada kewenangan untuk gerakin semua ini. Karena kalau bisa ngerti kacamatanya Donald Trump, jadi ngerti soal arahnya ke arah mana. Dan kalau sudah tahu arahnya ke arah mana, berarti kamu bisa posisikan diri di tempat yang paling optimal. Antara kamu cuanin apa yang lagi terjadi sekarang, atau kamu melindungi aset-aset yang sudah kamu ada, supaya gak kena dampaknya yang negatif gitu loh. So ini penting untuk bisa kayak switch perspektif. Dan ujung-ujungnya kalau bisa dicuanin. So, yang pertama dulu, kita gak akan bahas dalam tentang apa itu tarif, karena sudah saya bahas di video sebelumnya soal apa itu tarif dan sifatnya bagaimana. Ini lebih ke kenapa Donald Trump melakukan ini. Dia kan ngerti kalau dia pasang tarif ada efeknya. Salah satu efeknya pasar akan turun gitu loh. Stock market turun, semuanya turun. Mau crypto, mau stock market, mau semuanya turun. Dan akan semua lari ke yang aman itu yes, ada yang lari ke emas, tapi mayoritas dana institusi larinya itu ke treasury bonds, T-bills, obligasi, right? Niatnya Donald Trump apa? Ini penting. Nah, untuk menjawab itu kita harus memahami kacamatanya Donald Trump. Ini sudah pernah saya bahas di video-video sebelumnya. Saya udah bilang dari dulu. Mungkin pertama kali aku publik bilang ya, itu sekitar sebulan yang lalu. Aku bilang Donald Trump itu saya sangat amat yakin dia itu asli orang patriot. Patriot itu orang yang memang asli dari hatinya dia peduli soal Amerika. Lebih tepatnya peduli bahwa anak-anak dia bisa besar di Amerika yang kondisinya sama kayak waktu dia besar. Gitu loh. Donald Trump kan besar di Golden Age Amerika, yang mana semua entrepreneur itu bisa naik down banget. Banyak orang jadi kaya. Dia pengen anaknya itu bisa kayak gitu juga. Itu yang kalau menurut bacaan saya. Kalau aku lihat ke kacamata dia. Right? Dia peduli soal Amerika. Dia cinta Amerika. Dia cinta penduduk Amerika yang bukan illegal imigran. Okay? So, yang real Americans. Nah, oleh karena itu, semua polis yang dia melakukan, dari dulu saya bilang dia pasti melakukan polis yang memihak ke America first. Polisi, right? So, gimana tarif ini bisa America first kalau efeknya adalah untuk konsumen harus bayar lebih mahal untuk barang-barang impor, right? Apa benefitnya? Apa benefitnya stock market dihancurin, di crash dengan tarif-tarif ini, right? Nah, itu yang harus kita pahami lebih dalam. So, ini aku ada beberapa video dan foto yang aku mau nunjukin. Pertamanya video dulu. Ini view-nya dia, kacamata dia dari 1988, 40 tahun yang lalu hampir, right? Dengerin cara dia bicara dan pemandangan dia tentang trade. We let Japan come in and dump everything right into our markets and everything. It's not free trade. If you ever go to Japan right now and try to sell something, forget about it, Oprah. Just forget about it. It's almost impossible. They don't have laws against it. They just make it impossible. They come over here, they sell their cars, their VCRs, they knock the hell out of our companies. And hey, I have tremendous respect for the Japanese people. I mean, you can respect somebody that's beating the hell out of you, but they are beating the hell out of this country. Kuwait, they live like kings. The poorest person in Kuwait, they live like kings. And yet they're not paying. We make it possible for them to sell their oil. Why aren't they paying us 25% of what they're making? It's a joke. Ini 40 tahun yang lalu, jauh sebelum dia ada niat sama sekali untuk untuk menjadi presiden ya. Dari dulu dia itu pemandangannya adalah banyak negara lain di luar Amerika itu bisa gampang jual barangnya mereka ke Amerika, terus gak dikenakan tarif atau pajak apapun. Jadi gak ada tanda kutip profit share sama negara Amerika. Sedangkan yang di luar kayak negara Kuwait yang punya banyak minyak, mereka bisa jual banyak minyak karena Amerika, dan kok mereka gak bayar pajak sama sekali ke Amerika. Mana 25%-nya? Itu kacamata dia dari dulu. So dari satu kacamata, dengan dia melakukan tarif itu ibarat kata kayak negara lain kamu udah cuanin konsumennya Amerika, udah tarik dana dari Amerika ke negara kamu, mana bagiannya Amerika gitu loh. So itu dari satu kacamata. Oke? Tapi juga ada kacamata lain, karena seperti yang saya tadi bilang, ini kayak main catur. Dia ngerti bahwa kalau dia memberlakukan tarif ada efek kedua, efek ketiga, efek sampingnya lah. Yang dia itu kayak makin gulung gitu loh. Dengan dia melakukan tarif, pasti ada negara lain yang balas dendam pakai tarif juga. So, sebagai contoh, Cina. Amerika tarif Cina, Cina naikin lagi tarifnya Amerika, lebih besar lagi gitu loh. Jadi itu yang namanya tariff war, perang tarif. Right? Dia paham ada efek itu, tapi juga ada negara-negara seperti Argentina, seperti Vietnam, yang seperti Taiwan juga,
yang dengan berlakunya si tarif ini, langsung negara-negara ini nguberin si Donald Trump dan bilang, oke, kita masuk perjanjian 0% tarif untuk dua belah pihak deh, right? Jadi oke, ya udah, kita ngaku kita udah tarif dari dulu, sekarang kita nolin dua-duanya, jadi free trade. So ada plus minusnya antara negara-negara lain, tapi ini ada perspektif lain yang saya searching ketemu dan aku mau sharing, yang menurut saya ada sangat-sangat valid point yang dia sampaikan. So ini kayak orang anonymous, dia posting di forum online, dia bilang Trump itu memang sengaja mau hancurin stock market minimal 20%. Ini akan memaksa investor-investor global untuk mencari aman supaya portfolionya mereka gak kena fluktuasi besar-besar. So mereka akan lari ke yang namanya treasuries. Treasuries itu T-bill atau obligasi, right? Nah, kalau banyak orang masuk ke obligasi, ini artinya Federal Reserve atau BI atau Central Banknya Amerika harus nurunin si interest rate, suku bunga gitu loh. Dan kalau mereka menurunkan suku bunga, si Donald Trump bisa refinance utang negara yang sekarang ini berapa puluhan triliun dolar, di refinance ke bunga yang kurang lebih 0%. Okay? Ini akan membuat deflationary spiral, bikin semua harga barang turun, yang artinya untuk orang Amerika biaya hidup makin murah gitu. Okay? Dia berniat untuk melakukan tarif sebagai insentif supaya perusahaan mulai bangun infrastruktur dan produksi di Amerika. Nah, ini udah kita bisa lihat di luar sana. Banyak perusahaan, termasuk kayak contoh ada si Hyundai, barusan untuk pertama kalinya ya sepanjang sejarah mereka mau bangun pabrik dan produksi di Amerika. Gitu. Nah, ini salah satunya supaya gak kena tarif, supaya Hyundai bisa jual mobil Hyundai di Amerika gak kena tarif. Gitu. So, dia akan melakukan tarif ini untuk encourage perusahaan-perusahaan yang luar Amerika masukin produksi kembali ke Amerika. Kalau produksi masuk kembali ke Amerika, artinya lebih banyak duit masuk ke Amerika, lebih banyak pekerjaan masuk ke Amerika, dan lain-lain. Kembali lagi, America first. Okay? Dan dia juga paham bahwa dengan dia melakukan tarif ini, pasti ada perang tarif internasional, yang artinya petani-petani dan produsen Amerika lokal yang dulunya bisa ekspor banyak ke negara lain, nggak kena tarif gede. Sekarang karena tarifnya digedein lagi, petani Amerika harus jual ke orang Amerika lokal lebih banyak. Yang artinya biaya groceries, biaya belanja di supermarket makin turun di Amerika. Nah, dia juga komentar bahwa 90% saham di Amerika dimiliki 8% penduduk Amerika. So, 8% population memiliki 94% total sahamnya Amerika. Right? So, apa yang Trump melakukan menurut si orang ini adalah dia mengambil dana dari orang kaya kasih kembali ke orang miskin. Itu perspektifnya dia ya. Soal setuju atau nggak setuju kamu komen aja. Nah, tapi intinya itu begini, kalau stock market crash berarti orang kaya yang makin kena, yang paling kena keras, right? Karena yang orang-orang kaya kan semua punya aset-aset yang semuanya turun. Kripto turun, saham turun, semuanya turun. So, kekayaannya mereka turun. Tapi efeknya adalah biaya hidup untuk orang-orang yang gak punya banyak jadi makin turun. Gitu loh. So, ambil uang dari orang kaya, kasih ke orang miskin. Inilah kenapa Trump, ini aku lanjut baca ya. Ini kenapa Trump lagi main hokey-pokey. So, pelin-pelan gitu loh. Sebentar bilang mau 25% tarif ke Meksiko. Sebentar lagi dicabutin gak jadi. Ya kan? Ini membuat pasar jadi sangat gak jelas, hyperreaktif. Dan ini yang akan bikin mereka makin banyak mau masuk ke treasury bills supaya semua rencana di atas itu jadi terrealisasi. Ini juga kenapa telur sekarang sudah lebih murah sejak ada Joe Biden gitu. So, kalau perspektifnya orang ini itu kayak main catur. Si Donald Trump paham bahwa ini akan ada roll-on effect, efek samping banyak. Tapi ujung-ujungnya semua supaya orang yang bukan orang super kaya di Amerika bisa tahan hidup, bisa kembali lagi, bisa cari lebih banyak peluang kerja karena produksi semua dimasukin lagi ke Amerika. Dan kalau penduduknya Amerika makin bisa tahan hidup, ada extra income dan lain-lain, itulah yang dibutuhkan supaya ekonominya Amerika makin besar. Karena ekonominya Amerika berdasarkan apa? Consumerism. Yang artinya kalau income-nya orang Amerika makin besar dan disposable income-nya lebih gede, kemampuan belanja sini sana makin besar dan itu membuat GDP
outputnya Amerika makin naik. Artinya long term America first. So itu yang saya baca. Nah artinya apa? Ya short term ini artinya banyak volatility dan banyak pasar akan turun. Ini kita udah lihat dari beberapa bulan yang lalu. Nah bagi saya dan komunitas kita gak peduli mau naik mau turun, kita bisa cuanin dua arah. Bisa long, bisa short. Kita cuma perlu ngerti geraknya ke arah mana dan kita bisa ikuti. Kalau dia trending kita ikut trend, kalau dia lagi ke samping kita bisa cuanin ke sampingnya, right? Itu yang kita lagi lakukan sekarang di dalam komunitas. So Anda harus sekarang mulai berpikir kamu itu mau gimana tentang berita ini, right? Efeknya itu nggak langsung, long term, right? Long term harusnya bagus untuk Amerika. Soal negara yang bukan Amerika ya tergantung. Negara yang bukan Amerika itu posisinya seperti apa? Ada kemampuan untuk self-sustainable gak? Kayak Rusia, Cina gak perlu Amerika, ekonominya bisa hidup gitu loh. Tapi kalau negaranya perlu kongsian sama Amerika, okay, so how do we make profit? Apa kamu sekarang masuk ke saham-saham di Amerika? Apakah kamu sekarang mulai berpikir gimana caranya untuk ngumpul lebih banyak aset mumpung harganya lagi turun? Ini kan semua jadi pertanyaan. Mulainya dari edukasi dulu toh. Right? Kamu harus persiapkan diri dulu secara mental, secara uang. Dan kalau kamu sudah di level yang mana seperti kita bisa cuanin dua arah ya bodo amat. Mau turun kita cuan saat dia turun. Mau naik kita juga cuan saat dia naik. Gitu loh. Itu yang kamu harus mulai berpikir gimana caranya. You belum paham caranya? Cari tahu gimana caranya supaya bisa. Karena bagaimanapun waktu akan berjalan. Bagaimanapun efeknya dari tariff war ini, perang tarif ini akan berjalan. Entah kamu siap atau nggak siap. Mendingan siap toh. Mendingan kamu bisa ikut golongan orang yang bisa cuanin kondisi pasar seperti gini. Bisa, kalau nggak cuanin, kalau kamu posisinya sudah pegang banyak aset, bisa melindungi aset kamu dari volatilitas yang sedang berjalan ini. Right? Itu yang harus mulai kamu pikirkan. Dan of course, itu yang sedang kita lagi fokusin. Oke? So, itu take saya tentang niat dibaliknya si Donald Trump memberlakukan tarif ke banyak negara. Ini memang kayak main catur. And long term, I actually setuju sama si orang online ini yang kasih komentar itu. Right? I'm pretty sure semua policy yang dia melakukan itu berniat untuk Amerika diposisikan di posisi yang lebih kuat. Right? Kalau kita paham itu ya tinggal ngikuti jalurnya. Dan kalau ada kesempatan cuan ya cuanin. Oke, so sementara itu dulu, nanti kita bahas lagi kalau ada perkembangan baru. You kasih komen setuju atau enggak dengan apa yang disampaikan di video ini, dan kita akan ketemu lagi di next video. So salam sukses, salam cuan, and kalau ketemu di komunitas, sampai jumpa di dalam komunitas kita. Bye, sukses.